وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk saling mengingatkan dan menasehatkan. Karena orang-orang beriman, orang-orang yang tidak merugi, di antara sifat mereka adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya seluruh manusia mereka berada pada kerugian. Ya, asal manusia rugi mereka. Ya, siapa yang tidak rugi maka dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kata para ulama bahwa iman di situ adalah ilmu. Karena tidak mungkin seorang akan benar imannya, akan kuat imannya tanpa ilmu. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, yaitu amal yang ikhlas lillahi ta'ala dan dilakukan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu ya. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq, dan mereka saling mewasiatkan tentang kebenaran, saling menasihatkan tentang kebenaran. Ya, jadi yang menjadikan orang beruntung adalah apa? Saling berwasiat, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Insyaallah ya. Iya. Kemudian yang keempat, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat tentang kesabaran. Karena orang di dalam menuntut ilmu perlu sabar, mengamalkan amal soleh perlu kesabaran, terlebih lagi ketika berdakwah, ya, ketika menyampaikan ini hak, ya, maka kita ikuti, ini batil, kita katakan batil, tentunya akan apa? Akan ada orang yang tidak suka, ya, makanya diperlukan kesabaran. Insyaallah ya. Dan sabar ini Masya Allah sampai dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, as-sabru fil imani kamanzilatir ra'si 'alal jasad. Ya, sesungguhnya kesabaran di dalam iman itu seperti kedudukan kepala bagi jasad. Kemudian beliau berucap dengan suara tinggi, dia mengatakan, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sabar. Karena iman itu perlu kesabaran. Ya, tidak sabar
bubar gitu ya. Imannya bubar, amalnya bubar kan gitu. Masya Allah ya, makanya ini 4 hal yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikecualikan dari kerugian. Ya, ini termasuk kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu kita saling mengingatkan tentang ilmu ya, mengingatkan tentang akhirat kita. Dan kita kembali di akhir dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Jadi penulis kitab, beliau setelah menjelaskan sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ashabul Hadis, ya, mereka dicela orang-orang yang memusuhinya dari semua firqah, kan gitu ya, dari semua kalangan. Coba, siapa sih yang tidak mencela Ahlus Sunnah? Ya, orang-orang Rafidhah Syiah, mereka menuduh kita sebagai apa kemarin? Itu ya, dikatakan orang-orang yang apa Rafidhah kemarin? Dikatakan nasibah gitu ya. Orang-orang Khawarij menuduh kita sebagai apa? Ahlus Sunnah sebagai murji'ah. Kan gitu. Orang-orang Qadariyah nuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabriyah dan seterusnya. Maka kemudian Syekh di sini belum mengatakan dari semua penamaan-penamaan ya mereka tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau mengatakan wa ashabul hadis isamatun min hadhil ma'ayib bari'atun zakiyatun naqiyatun. Dan ashabul hadis mereka terjaga ya dari aib-aib ini. Mereka berlepas diri ya, mereka bersih dari tuduhan-tuduhan mereka. Walaisu ila ahlas sunnah al-mudiyah wasira al-marriyah. Maka mereka tidaklah hanya sekedar ahlus sunnah yang mudiyah, yang mereka mengeluarkan cahaya, dan sirah dan perjalanan hidup mereka yang diridhoi. Wasubulu sawiyah, dan mereka menempuh jalan lurus. Ya, karena seorang ashabul hadis, ahlus sunnah, apa yang mereka amalkan? Dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wal hujjatil balighatil qawiyati, dan mereka berada pada hujjah yang qawi, yang kuat, gitu ya. Maka seharusnya kita sebagai seorang yang menisbatkan kepada ahlus sunnah, kita memiliki hal seperti ini, yaitu apa? Hujjah yang kuat. Pastikan apa yang kita ucapkan, pastikan apa yang kita amalkan itu memang ada sumbernya, gitu loh, gitu ya. Jangan lah ya pernah dengar gitu ya, itu di apa namanya, diperubah cara beragamanya kita. Ketika kita mengamalkan sesuatu ya, kita tahu dalilnya ya, memang minimal apa, pernah dengar dalam kajian gitu loh ya, minimal itu minimal sekali. Makanya itu sebenarnya sudah cukup gitu ya, sudah cukup sebagai kita mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan di hadapan Allah kelak. Cukup sebenarnya. Cuman ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi kita hidup di masyarakat, kita juga perlu menjelaskan masyarakat ya tentang sunnah Nabi, maka ditambah semangatnya. Semangatnya tambah, bukan sekedar pernah dengar, tapi kita coba pernah membaca, kemudian syukur-syukur kita bisa mendatangkan dalilnya. Kan gitu ya. Itu syukur-syukur. Kemudian kata beliau, qad waffaqahumullahu azza wa jalla littiba'i kitabihi wa wahyihi wa khitabihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka, petunjuk kepada mereka untuk apa? Mengikuti kitabnya dan wahyunya, serta ittiba'i aqrabi awliyaihi, serta mengikuti apa? Wali Allah yang paling dekatnya. Itu siapa? Para sahabatnya. Ya, makanya seorang ahlus sunnah, masya Allah, mereka itu sangat kuat di dalam ittiba'nya kepada Rasulullah. Ya, paling kuat di dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam semua lini kehidupan. Insyaallah ya. Iya. Wal iqtida'i bi Rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf minal qawli wal amal. Dan mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kabar yang datang dari beliau, yang Rasul telah perintahkan kepada umatnya bil ma'ruf, berupa kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan.
wa zajarahum fiha anil munkari minhuma, dan mereka memperingatkan menjauhi dari segala kemungkaran. Wa a'anahum ala tamassuki bi siratihi, dan Allah menolong mereka, membantu mereka untuk berpegang teguh dengan perjalanan hidupnya mereka. Siapa? Rasul dan para sahabatnya. Karena mengikuti Rasul dan para sahabat adalah keselamatan. Ya, Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gitu ya. Wal ihtida'i bi mulazamati sunnatihi, dan mereka mendapatkan petunjuk dengan apa? Mengikuti mulazamah terus-menerus di atas sunnah Nabi. Maka di dalam semua hidup kita, bahkan di sebagian para ulama mengatakan, andaikan kita mendapati ada asar para ulama terdahulu, asar para sahabat, asarnya Rasul ketika beliau menggaruk rambut ketika gatal, kita akan ikuti cara mereka garuk rambut gitu. Saking apa? Saking mereka di dalam beragama betul-betul mengikuti Rasul dan siapa? Ulama-ulama di masa lalu. Kemudian wa ja'alahum min atba'i aqrabi awliyaihi wa akramihim wa a'azzihim alaihi, dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang mengikuti siapa? Wali-walinya Rasulullah, yaitu orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang yang mulianya mereka. Wa syaraha sudurahum limahabbatihi, dan Allah telah melampangkan dada-dada mereka untuk mencintai Rasul dan para sahabatnya. Insyaallah ya. Jadi bahwa ashabul hadis, mereka ini mendapatkan nikmat dari Allah apa? Dijadikan hatinya cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasul itu keutamaan. Bahkan pernah suatu ketika datang seorang badui kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah, Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, wa ma'adatta laha, memang apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa kecuali apa? Uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Ternyata apa? Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ma farahtu farhan mundur Islam. Aku belum pernah bergembira sejak masuk Islam, kecuali ketika mendengarkan engkau akan bersama dengan orang engkau cintai. Maka beliau mengatakan, uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Aku cinta Rasul, cinta Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama dengan mereka walaupun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Insyaallah ya. Jadi Ahlus Sunnah ini orang yang apa? Allah menjadikan hati mereka itu cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada para sahabatnya. Insyaallah ya. Makanya coba kita lihat. Itulah sifatnya orang-orang beriman. Ya, yaitu mereka mencintai dan mendoakan apa? Orang Islam yang telah mendahului mereka. Kan gitu ya. Allah mengatakan walladzi dalam ayatnya itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang datang setelahnya mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Walladzina tabauhu bi ihsan, dan kemana? Allah mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami apa ada ghil, benci, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, jadi seorang Ahlus Sunnah gitu Pak. Kita mencintai orang-orang Muslim
dari manapun. Bahkan orang muslim yang belum pernah kita temui. Gitu ya, belum pernah kita temui, belum pernah kita lihat orang kayaknya seperti apa gitu. Ya, makanya Rasul ketika menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang beriman, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun ishtaka sairul jasad bil huma was-sahar. Kata Nabi, permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti satu jasad, satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota yang lainnya merasakan sakit. Dengan apa? Dia demam. Ya, yang kena duri mungkin kakinya, yang demam badan dan kepalanya, kan gitu. Bahkan mereka tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Ya merasakan itu, kaki yang bengkak. Subhanallah. Itu Rasul menggambarkan bagaimana muslim satu dengan muslim yang lainnya. Terlebih muslim yang dimaksudkan adalah muslim yang paling mulia. Siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Wa mahabbati a'immati syariatihi wa ulama ummatihi. Dan Allah menjadikan mereka cinta kepada siapa? A'immah, para pemimpin dalam agama dan ulama-ulama mereka. Masya Allah ya. Jadi mencintai ulama itu termasuk keutamaan. Mencintai orang-orang berpegang teguh dengan agama, keutamaan. Wa man ahabba qauman fahuwa ma'hum yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang mencintai satu kaum, maka dia akan bersama dengan mereka kelak pada hari kiamat. Kalau kita cinta kepada para ulama yang soleh, bagaimana Allah akan bangkitkan kelak kita bersama dengan mereka. Ya, karena Rasul mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Ya, makanya upayakan kita ini bagaimana selain kita belajar tentang agama ABCD itu, kita juga sempatkan belajar tentang apa? Satu, tentang sirah perjalanan hidup para nabi. Dan jangan lupa mempelajari perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Pelajari juga bagaimana kehidupan para sahabatnya, para tabi'in gitu. Karena mereka apa? Mereka tokoh dalam agama. Yang mereka telah mewakafkan jiwa dan raga serta harta mereka untuk agama. Agar apa? Kita terdidik untuk cinta kepada mereka. Bagaimana kita pengen cinta kepada orang baik, sedangkan kita belum pernah tahu bagaimana sifat-sifat mereka. Kan gitu. Tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Nah ini, kita jangan sibuk sekarang. Yang lagi rame apa sekarang? Oh, ini artis lagi, ini itu, kita ikuti terus gitu ya. Masya Allah. Coba sekarang kita ganti bacaan-bacaan kita. Jadi kalau model berita artis lah, penting gak penting lah. Itu ya, mau silakan artis mau nikah lagi, mau cerai, mau punya pesawat pribadi, monggo lah, nikmati mereka. Kita nggak butuh dengan mereka, kan gitu ya. Tapi kalau dengan para ulama kita butuh. Kita teladani mereka, ya. Bagaimana ketika mereka sabar ya di dalam mendakwahkan ilmu, mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu. Bagaimana sikap mereka ketika ada orang yang memusuhi. Seperti contohnya Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semasa hidup beliau ada orang yang sangat keras permusuhan dengan Syekh ini, dengan Syekhul Islam ini. Bahkan berkali-kali ya, orang ini bukan sekedar ucapan, pernah dia pengen melakukan pembunuhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan terkenal ini orang sangat memusuhi beliau. Begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendengar kabar bahwa orang yang membenci beliau selama ini, bikin fitnah terhadap beliau selama ini, wafat. Beliau takziah. Masya Allah. Bukan sekedar takziah menghibur keluarganya, bahkan mengatakan kepada istrinya dan anak-anaknya, mulai hari ini yang nanggung kebutuhan kalian adalah saya. Itu janda mantan musuhnya itu dikasih nafkah tiap bulan. Anak-anaknya masih kecil dinafkahi. Subhanallah. Itu akhlaknya para ulama kita, ya. Kalau kita musuhnya mati, alhamdulillah. Itu akhlak para ulama kita, subhanallah. Ya selama hidupnya sudah silahkan memusuhi kita, tapi begitu mati mereka adalah apa? Masih muslim gitu loh ya.
gitu. Ini akhlak subhanallah ya Pak. Ini kalau orang kayak kita berat sekali. Tapi itulah ada di kalangan para ulama kita. Subhanallah. Contoh lagi, akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika apa? Ketika beliau melakukan Fatu Makkah. Terjadi pada tahun 8 Hijriahan gitu ya. Masya Allah. Jadi saat itu, Rasul itu kan sudah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy Mekah kan gitu. Sudah perjanjian, tanda tangan, tidak saling menyerang, tidak saling memusuhi gitu loh. Itu kan. Ternyata apa? Perjanjian itu dikhianati oleh mereka. Maka kemudian Rasul langsung rapat darurat, kemudian merencanakan untuk menggempur kota Mekah itu. Sebab terjadinya Fatu Mekah gitu. Dan Rasul betul-betul merahasiakan. Bahkan Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, agar rencana kita menggempur kota Mekah itu jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah yang berusaha ngabari keluarganya ya, bukan membuka rahasia kaum muslimin ya, tapi mencoba mengkabari keluarganya yang di Mekah agar tanggal itu, hari itu pergi dari Mekah. Takutnya apa ini? Kemudian digempur kaum muslimin kan gitu. Nah, beliau ngirim surat kepada keluarganya lewat nenek-nenek kan gitu. Kemudian Rasul dikabari Jibril bahwa ada orang ngirim surat. Ya. Nah, maka Rasul kemudian memerintahkan Ali kejar itu nenek-nenek di jalan. Dikejar itu, ketahuan, "Nek, mana suratnya?" Enggak ada gitu. Dipaksa, akhirnya kata Ali, "Kalau enggak dikasih tak telanjangi, Nek," gitu. Karena punya rasa malu tinggi ya. Jadi balik telanjangin, akhirnya dikasih suratnya. Begitu disampaikan kepada Rasul, dibaca, siapa yang ngirim surat? Hatib bin Abi Balta'ah. Umar marah, mau dipenggal kepalanya. Jangan, kata Rasul gitu. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Hari itu, ini masuk ke Mekah tanggal 20 Ramadan. Lagi puasa, Pak. Ini tahun 8 Hijriah, tanggal 20 Ramadan. Rasul berperang. Kalau kita tanggal 20 Ramadan, siap-siap bikin kue lebaran. Iya kan? Pokoknya kalau istri belum punya kue ini 10 macam, masih mumet suaminya gitu ya. Kalau Rasul tanggal 20 Ramadan perang malah. Nah, maka sampai kemudian ketika Rasul menggempur kota Mekah, betul-betul mereka itu apa? Mereka sampai orang musyrik itu saking sudah terjepitnya, mereka kumpul di mana? Di depan Ka'bah. Masya Allah. Dan saat itu kemudian apa? Apakah kemudian Rasul langsung menggempur mereka? Tidak. Dan ternyata orang-orang Mekah lagi nunggu saat itu. Nunggu bagaimana kalau ini pasukan Islam menang, berarti yang mereka bawa adalah kebenaran. Nunggu mereka. Ternyata betul-betul mendapatkan kebenaran. Bahwa Rasul menang saat itu kan. Sungguh banyak orang masuk Islam. Yang Allah mengatakan dalam surah An-Nasr itu, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia masuk dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Satu kabilah, ya, satu keluarga gitu. Dulu kan takut-takut, sekarang terbuka, terang-terangan mereka gitu. Nah, maka begitu mereka sudah terjepit di depan Ka'bah, bagaimana? Maka orang-orang musyrik mereka minta maaf kepada Rasulullah. Hanya minta maaf. Ya, dan mereka mengatakan kami salah selama ini. Kemudian apa? Rasul memaafkan mereka. Ini kata para ulama, ini persis seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam ketika apa? Di masa endingnya gitu ya. Ketika yang dulu Yusuf sudah dipukulin, dibuang ke sumur gitu ya. Berarti kakaknya sudah tahu ini Yusuf orang benar. Kakaknya minta maaf. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian di hari ini. Subhanallah. Enggak kemudian tempelin satu-satu dulu. Maaf sih tak tempelin dulu. Enggak Rasul. Langsung dimaafkan. Subhanallah. Akhlak ini. Akhlak orang yang berjiwa besar gitu ya. Gampang memberi maaf. Lah kadang-kadang kita istri yang salah gak dimaafkan seminggu. Masya Allah gitu ya. Lah berarti ini subhanallah ini perlu ya ada perbaikan. Jadi itulah Masya Allah. Allah menjadikan ahlu sunnah, ashabul hadis. Mereka mencintai ya ulama-ulama umat ini. Karena barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah bangkitkan mereka kelak bersama mereka. Ya bihukmi qouli Rasulullah sallam al-mar'u ma'aman habba. Ya berdasarkan sabda Rasulullah bahwa seseorang itu bersama dengan orang-orang yang ia cintai.
Masya Allah. Ini dari kiamat kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Makanya bagaimana didiklah diri kita dan keluarga kita mencintai siapa? Orang-orang yang baik. Ya, makanya kalau beliin baju anak ya jangan Messi, Ronaldo. Ya, nanti anak-anak kita cintanya sama Messi sama Ronaldo gitu ya. Bob Marley maning. Ganti kaosnya sekarang gantinya Umar, Usman gitu ya. Agar apa? Mereka cinta ya. Dari apa yang kita pakai kan mencerminkan kecintaan kita kan gitu ya. Coba nanti kamarnya bukan tulisnya apa namanya Real Madrid, jangan gitu ya. Ganti sekarang ya Umar atau Khalifah siapa gitu ya, sehingga anak kita itu tertanam gitu. Oh, ini orang baik, ini orang yang perlu kita contoh, teladani mereka. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Kemudian penulis kitab di sini beliau kembali menyebutkan tentang alamatu ahli sunnah. Setelah beliau menjelaskan ciri-ciri ahlu bid'ah, beliau mengatakan tanda-tanda ahlu sunnah. Beliau mengatakan wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li'a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliyaiha wa bughdihim li'a'immatil bid'ah alladzina yad'una ilan nar wa yadulluna ashabahum ila daril bawar wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'is sunnah fadlan minhu azza wa jalla. Dan salah satu dari tanda ahlus sunnah adalah hubbuhum, kecintaan mereka li'a'immatis sunnah, kepada imam-imam sunnah dan ulama mereka. Wa ansariha, orang yang menolong sunnah. Wa awliyaiha, dan orang yang mencintai sunnah. Itu cinta kepada ulama ahlus sunnah. Wa bughdihim li'a'immatil bid'ah, dan kebencian mereka kepada siapa? Pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh bid'ahan yang mereka mengajak kepada neraka dan menunjukkan kepada apa? Negeri kebinasaan. Wa qad zayyanallahu subhanahu, dan Allah telah menghiasi hati ahlus sunnah, dan Allah memberikan penerang dalam hati mereka untuk apa? Bihubbi ulama'is sunnah fadla minhu, untuk mencintai ulama ahlus sunnah sebagai keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ya, kita berusaha ini, kita membaca ya dari nama-nama ulama-ulama kita di zaman dahulu. Bagaimana kesemangatan mereka di dalam belajar sunnah, di dalam mengamalkannya, di dalam mendakwahkannya, di dalam menjaga dan membelanya gitu. Insya Allah ya, sehingga dari situlah kita bertambah cinta kepada mereka. Ya. Kemudian kata beliau, akhbarana al-Hakim Abu Abdil al-Hafid askanahullah wa iyana al-jannah, telah bercerita kepada kami al-Hakim, itu Abu Abdil al-Hafid, yang semoga Allah menempatkan beliau dan kita di dalam surga, amin. Beliau mengatakan, langsung kita terjemahkan ya, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Fadl al-Muzaki, telah bercerita kepadaku Ahmad bin Salamah, bahwa beliau mengatakan qara'a alaina Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id kitab al-iman lahu. Jadi Abu Raja namanya Qutaibah bin Sa'id, beliau pernah membacakan kitab yang beliau miliki namanya Kitabul Iman. Fakana fi akhirih, maka di akhir kitab itu tertulis fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibu sunnah. Kata beliau, jika engkau melihat seseorang yang dia mencintai Sufyan ats-Tsauri, ulama hidup di zaman itu, di zaman tabi'in, wa Malik bin Anas, dan Imam Malik, mencintai Imam Malik. Kita tahu bahwa Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imam dari Madinah, yang terkenal keilmuannya, ya, terkenal penjagaannya terhadap sunnah, ya, sampai Imam Malik ketika
beliau sedang ngajar ya di depan, kalau bahasa kita raudhah sekarang gitu ya, di depan makam Rasul, beliau mengatakan kullu nasi qad yukhadu aw yutraku min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap manusia bisa diterima atau ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini. Coba. Beliau bagaimana ya kuatnya di dalam membimbing umat untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ucapan Nabi wajib diterima. Adapun ucapan manusia bisa diterima, bisa tidak. Jika ucapannya sesuai dengan ucapan Rasul, terima. Kalau tidak, tolak jauh-jauh. Nah kan gitu. Masya Allah. Beliau mengatakan, barang siapa yang melihat seorang dia cinta kepada Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Ibnul Mubarak, ya. Ibnul Mubarak ulama tabi'in. Yang para ulama seperti Az-Zahabi ketika memuji beliau, Imam Mubarak ini, yajtami'u kullu khisalil khair ila suhbah. Semua kebaikan ini terkumpul pada diri Abdullah ibn Mubarak kecuali satu, beliau bukan sahabat Nabi. Dari sisi apa? Subhanallah, Ibnu Mubarak ini kita baca sedikit biografi beliau ya. Beliau dari sisi ibadah, masya Allah, ahli ibadah beliau. Dari sisi jihadnya, masya Allah, di dalam suatu peperangan, saya lupa ini melawan Romawi atau mana gitu, kan biasa ya kalau mau perang kan satu lawan satu, duel dulu kan. Nah, Muslim satu datang, musyrik satu datang, duel satu lawan satu, Muslim terbunuh. Tambah sombong kan, mana yang berani lagi gitu. Datang Muslim kedua, beradu, terbunuh oleh orang tersebut. Sampai 6 orang Pak, 6 Muslim terbunuh dengan 1 orang ini. Maka tambah sombong kan, orang Islam ciut juga ini. Ini 6 orang mati. Nah, Abdullah bin Mubarak, masya Allah, beliau padahal saat itu masuk pasukan yang paling belakang. Kemudian beliau pamitan sama teman sampingnya, akhi, tolong jangan sampaikan kepada siapapun, saya akan maju. Terus beliau kemudian menutup wajahnya dengan imamah yang beliau pakai. Beliau menyelinap dari belakang pasukan, kemudian maju, duel 1 lawan 1. Ya. Musyrik berhasil dibunuh sama beliau. Datang musyrik kedua, terbunuh lagi, sampai 6 orang musyrik dibunuh dengan tangan beliau langsung. Habis itu apa? Beliau balik ke belakang. Sampai wafatnya Ibnu Mubarak tidak ada tahu siapa orang tadi. Ternyata apa? Temannya baru cerita. Ingat nggak dulu pas perang itu, 1 Muslim yang membunuh 6 orang. Siapa itu? Abdullah ibn Mubarak. Baru tahu orang-orang. Tuh, jihadnya subhanallah. Kedermawanan beliau jangan ditanya Pak, karena Allah takdirkan beliau menjadi orang yang kaya raya. Insya Allah ya. Bahkan apa? Beliau diriwayatkan setiap tahun Pak, beliau menghajikan 100 orang. Subhanallah. 100 orang, duit tok itu Pak. Kalau furoda duit ya. 100 orang itu setiap tahun ini. Ya kita kan melihat subhanallah ya, ini sudah ulama, ahli ibadah, mujahid, ditambah lagi apa? Di luarnya luar biasa. Nah, coba andaikan Allah takdirkan kita subhanallah gitu, semua kebaikan ada pada beliau, kecuali satu, beliau bukan sahabat Nabi. Subhanallah ya. Orang kan gitu kadang-kadang Allah berikan kemudahan untuk sholat, tapi nggak mampu untuk sedekahkan gitu ya. Sedekah mampu, puasanya susah, cuma Ramadan saja itu. Kalau Mubarak subhanallah, semua puasanya, sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, ilmunya, hafalannya subhanallah. Sedekahnya, jihadnya, dakwahnya, semua ada. Masya Allah. Ini kata beliau, jika engkau melihat ada orang cinta kepada Abdullah ibn Mubarak, dan juga Abu Ahwas, dan Syarik, dan Waqi'. Waqi' ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Dan Yahya bin Sa'id, dan Abdurrahman bin Mahdi, dan ulama yang lainnya, kata beliau, fa'lam annahu sahibus sunnah. Maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah sahibus sunnah. Orang-orang yang apa? Memiliki sunnah, yang membela sunnah. Dengan apa tadi? Mencintai para imam kaum muslimin. Gitu ya, makanya seperti ulama-ulama kita zaman sekarang. Ulama siapa sih yang paling getol di dalam mereka memperjuangkan sunnah di zaman kita ini? Ya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Syekh Mukbil yang ada di Yaman rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, gitu ya, Syekh Utsaimin gitu. Maka cintanya kita kepada mereka subhanallah itu ibadah.
Ya, walaupun jangan berlebihan kan gitu ya. Ya mereka manusia, ada benar ada salahnya. Cuman ketika kita cinta kepada mereka karena perjuangan mereka di dalam membela sunnah ini, dengan karya-karya mereka, menghabiskan umur dan waktunya, kita cinta kepada mereka, itu Masya Allah. Itu sahibus sunnah. Itu ya. Makanya ketahuan ini. Orang kalau dalam hatinya ada penyimpangan, dengar nama Syekh Albani, gatal. Kenapa Pak? Karena Syekh Albani rahimahullah, Allah berikan kepada beliau ilmu tentang apa? Ilmu hadis. Sehingga beliau, Masya Allah, menghabiskan waktunya untuk meneliti hadis. Makanya orang-orang yang sukanya meriwayatkan hadis yang maudhu, yang palsu diriwayatkan, akan kebongkar dengan Syekh Albani ini. Maka apa? Mereka sangat benci kepada Syekh Albani. Nanti ketahuan bikin hadis palsu tentang keutamaan kopi. Nanti lama-lama keutamaan jengkol sama pete. Ya, ketahuan lama-lama gitu Pak. Makanya mereka paling benci. Ahlu sunnah senang sekali dengan karya-karya beliau, sehingga kita bisa mengetahui, memilah dan memilih mana hadis yang sahih dari hadis yang dhaif dan hadis yang palsu. Kita senang kan gitu. Kenapa? Subhanallah, jasa mereka ini sehingga kita terbuka ilmu tentang agama yang benar gitu. Beda sekali kan? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala Ahmad ibn Salamah, falhaqtu bi khatti tahtahu, dan aku kemudian mengikutkan, ada catatan di bawahnya, menambahkan ya dari ucapan beliau, wa Yahya ibn Yahya wa Ahmad bin Hanbal. Ya, Masya Allah. Yahya bin Yahya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jasa beliau dalam dakwah ini? Subhanallah. Imam dakwah Ahmad bin Hanbal, beliau seorang yang mempertahankan akidah yang lurus di masa beliau. Yang kebetulan beliau hidup di kepemimpinan orang yang menyimpang akidahnya. Yang pemimpin ini punya akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Gitu ya. Sedangkan Imam Ahmad tidak demikian. Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sampai kemudian apa? Imam Ahmad bin Hanbal, beliau di penjara. Berapa bulan? Bukan berapa bulan. Sampai ganti 3 generasi apa? Penguasa. Kalau Indonesia misalkan 5 tahun berarti 3 kali presiden kan gitu ya. Lah zaman dulu kalau raja kan nunggu mati. Subhanallah, sabarnya beliau. Bukan sekedar di penjara, disiksa. Ya, sampai pernah suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah, beliau diarak ke pasar-pasar, kampung-kampung sambil dipukulin gitu. Sampai putra beliau bernama Abdullah Imam bin Ahmad mengatakan bahwa aku melihat bapakku setelah dicambuk itu, ini sampai kulitnya ngelupas. Dokter itu diambil kulitnya, daripada di sini membusuk ya, dikledek kulitnya. Itu mukulnya bukan sekedar mukul, subhanallah. Itu. Tapi yang kita lihat, apakah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang notabene beliau punya banyak jutaan pengikut, kemudian memobilisasi massa untuk memberontak pemerintah? Tidak. Subhanallah gitu. Inilah contoh ya beliau ya. Justru yang ada beliau mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah la da'au li di sultan. Andaikan aku punya doa yang pasti terkabul, aku doakan untuk kebaikan pemerintah. Padahal pemerintah selama ini nyakiti beliau. Lah kita baru pemerintah salah, nggak dapat bansos saja kita. Bodoh. Ya kan? Ini yang tetangga dapat bantuan, kita dapat bantuan. Marah kita kan? Seakan-akan pemerintah nggak ada baiknya. Subhanallah. Ini Imam Ahmad didolimi loh Pak. Tapi apa? Beliau tetap berucap adil. Andaikan aku punya doa yang Allah pasti kabulkan, aku doakan untuk pemerintah. Untuk kebaikan mereka. Bukan untuk apa? Hancurnya mereka, bukan. Ditanya Imam, kenapa kok malah untuk pemerintah, bukan untuk Anda pribadi? Beliau mengatakan, kalau doa itu saya doakan untuk saya pribadi, saya menjadi baik, maka yang merasakan kebaikan cuman saya dan segelintir orang yang di sekeliling saya, anak istrinya paling. Tapi kalau doa ini saya panjatkan untuk pemimpin, sehingga Allah perbaiki pemimpin, siapa yang merasakan manfaatnya? Seluruh umat manusia. Ya kan? Subhanallah, ulama ini ke depan pikirannya. Walaupun diri beliau dihinakan, kemudian beliau disiksa, gitu ya. Tapi subhanallah, dengan pertolongan Allah, kemudian kesabaran beliau apa? Beliau bisa sabar melewati 3 kepemimpinan. Kemudian yang keempat, ternyata apa? Masya Allah, Allah gantikan seorang pemimpin yang adil. Sehingga apa? Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara.
Saya nggak tahu divonis berapa tahun itu ya, karena sidangnya nggak online sih, nggak live dulu ya. Masya Allah, ini kayaknya seumur hidup kayaknya itu ya. Masya Allah, begitu ganti pemimpin, akhirnya Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan beliau diberikan kedudukan untuk apa? Menyampaikan ilmu, silakan. Lah, makanya ini orang-orang subhanallah ini memperjuangkan agama sampai jiwa pun mereka taruhkan ya. Bahkan dikisahkan orang ketika itu di depan lapas kalau bahasa kita ya. Itu mereka bawa buku sama pulpen, Pak. Nunggu fatwanya Imam Ahmad. Andai kan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, akan ikut semua gitu. Sampai ada teman Imam Ahmad mengatakan, Ahmad, kamu kan kondisinya sudah terpaksa, sudah darurat. Ya, andai kan kamu ya biar nggak disiksa seperti itu, udah nurut saja dengan pemerintah. Apa kata Imam Ahmad? Kata yang ngomong, coba dulu lihat Ammar bin Yasir, ya kan? Dimaafkan karena terpaksa. Akhirnya Allah turunkan ayatnya. Apa kata Imam Ahmad? Dulu Ammar bin Yasir, pedang sudah di lehernya. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh di hadapan beliau. Ini ancaman nyata. Kalau sekarang belum ada pedang di leher saya. Subhanallah gitu. Saking beliau berpegang kepada prinsip dalam berakidah. Masya Allah ya. Nah ini, itu kan kita kalau nggak melihat sejarah mereka, subhanallah, bagaimana perjuangan mereka di dalam mempertahankan akidah. Kemudian, dan siapa yang mencintai Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuyah? Ya, kata beliau, falamma intahayna ila hadzal maudhi nadhara ilaina. Ketika beliau selesai mengucapkan ini, melihat kepada kami, dan beliau mengatakan mana? Beliau mengatakan ahlu Naisabur wa qala haula'il qaum yubghiduna Yahya ibn Yahya. Mereka itu satu kaum yang membenci Yahya bin Yahya. Fakulna, maka katakan ya Abu Raja, ma Yahya ibn Yahya. Apa itu Yahya bin Yahya? Rajulun salihun imamul muslimin. Mereka adalah lelaki saleh dan imamnya kaum muslimin. Wa Ishaq ibn Ibrahim imam, wa Ahmad bin Hanbal indi akbar min samaituhum kullahum. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Jadi Masya Allah, Ahlussunnah wal Jamaah, ciri mereka itu apa? Mencintai ulama-ulama ya, yang mereka berjalan di atas kebenaran ya. Mereka membela agama dengan sejujur-jujurnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk bisa meneladani ya seperti akhlaknya para ulama-ulama kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.